Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang diketahui tentang Islam Nusantara. Menurut pemikir Muslim, dia berpendapat bahwa Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas budaya setempat. Sedangkan menurut Muhajir dalam Sahal dan Ajiz, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat, istiadat di tanah air. Definisi pertama menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan paham Islam yang substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang menjadikan Islam Nusantara memiliki nuansa khas Nusantara, sedangkan definisi kedua menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang mempunyai karakter Indonesia, hasil interaksi nilai-nilai Islam teologis dengan tradisi Indonesia. Definisi kedua mempersempit ruang lingkupnya menjadi hanya wilayah Indonesia saja, lebih sempit dari pengertian pertama yang menyebut bumi Nusantara, di mana tidak turut dijelaskan batasan Nusantara itu mencakup wilayah di mana saja. Jelaskan epistemologi dan konsep Islam Nusantara. Tatkala membahas epistemologi berarti memperbincangkan teori pengetahuan orang yang mencangkup dari mana pengetahuan itu muncul dan bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh informasi moral untuk umat manusia, dan bahwa di samping keputusan-keputusan yang kadangkala diambilnya untuk maksud tertentu, jarang sekali beliau berpaling atau meninggalkan legislasi umum sebagai suatu cara untuk memajukan Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, legislasi umum merupakan bagian kecil dari ajaran Islam, tetapi pernyataan-pernyataan Al-Quran yang merupakan umum sangat jelas mengekspresikan sifatnya yang situasional. Sedangkan konsep Islam Nusantara ialah guna mengatasi kesalahpahaman dan tudingan yang keliru tentang Islam Nusantara. Munas Alim Ulama menyepakati suatu konsep yang dikemukakan Sekretaris Pemimpin Wilayah Lembaga Batul Masail atau LBNNU Jatim Ahmad Muntaha. Islam Nusantara adalah dalam pengertian substansial adalah Sedangkan konsep Islam Nusantara sendiri adalah Islam Nusantara dalam pengertian substansial, Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwakan, serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwanya. Bagaimana pendapat tentang satu pandangan yang tidak menerima Islam Nusantara? Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang satu sama, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurutnya, kadang suatu perdebatan terjadi tidak karena perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda. Bahkan MUI pun menolak Islam Nusantara. Tegasnya, hal itu dilakukan tanpa tabayun dan dialog, tapi hanya berdasar asumsi dan informasi sepihak yang diterima oleh MUI. Yusrau menegaskan jika organisasi ulama sudah kehilangan sikap adib, menafikan budaya dialog, tabayun, lebih mengedepankan ego dan organisasi kelompok, maka akan terjadi penyempitan dan pendangkalan makna serta kualitas utama. Bagaimana pandangan Anda tentang Islam Nusantara yang ada di Kalimantan Barat ini? Menurut saya, Islam Nusantara yang ada di Kalimantan Barat ini, meskipun kita
beda-beda agama, berbeda-beda suku, itu tetap menjadikan toleransi kepada kita sendiri. Dikarenakan Islam Nusantara itu kan dikhususkan kepada agama Islam. Jadi Islam Nusantara ini tidak berpengaruh kepada masyarakat yang memegang agama lain. Jadi anggapan saya tentang Islam Nusantara ini bisa membuat toleransi, bisa membangkitkan semangat toleransi antara penduduk, antara ke masyarakat, atau antara individu-individu yang ada di Kalimantan Barat ini. Jelaskan apa epistemologis dan konsep Islam Nusantara. Tatkala membahas epistemologis berarti memperbincangkan teori pengetahuan yang mencangkup dari mana pengetahuan itu muncul dan bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh. Epistemologi yang dimaksud dalam artikel ini untuk menggali lebih dalam bagaimana ketika agama Islam itu turun di dalam ruang dan waktu tertentu. Dari pembahasan ini nantinya dapat dimengerti mana spirit Islam dan mana yang hanya budaya. Sehingga dari pembahasan ini pula diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang muncul, yaitu apakah Islam Nusantara itu suatu ekspresi kultural khas Islam Indonesia yang besar jika dipandang dalam kerangka epistemologi. Bagaimana pandangan Anda tentang Islam Nusantara yang ada di Kalimantan Barat ini? Menurut saya, Islam Nusantara yang ada di Kalimantan Barat ini, meskipun kita beda-beda agama, berbeda-beda suku, itu tetap menjadikan toleransi kepada kita sendiri. Dikarenakan Islam Nusantara itu kan dikhususkan kepada agama Islam. Jadi Islam Nusantara ini tidak berpengaruh kepada masyarakat yang memegang agama lain. Jadi anggapan saya tentang Islam Nusantara ini bisa